berarti kakak ini orangnya nggak suka begadang dulu? Suka. Suka banget. Suka banget? Suka. Aku cukup orang yang cukup kuat begadang. Cuman kalau untuk ngerjain apa ya? Kayak DKV gitu. Itu begadang. Even di kerjaan pun juga cukup banyak kok waktu yang aku habiskan untuk begadang gitu. Tapi kalau untuk personal project ini emang mungkin karena udah terlalu capek di kantor kali ya. Kalau misalkan aku paksain malamnya ngerjain ini lagi itu kayak udah habis gitu energinya. Jadi aku taruh di pagi. Iya sih. Karena untuk bikin konten ini aja 365 days aja susah banget gitu ya. Betul. Apalagi aku kira kakak mau setelah udah dapet 1 Januari gitu, mau lanjut lagi gitu, mungkin jadi 2 tahun gitu. Satu dulu kali ya. Satu dulu kali ya. Jokes to Pod. Insights from aspiring people. Halo Jokes Listener, selamat datang di Jokes to Pod, Insights from Aspiring People with your favorite host, Jonathan Brian Wijaya. Kalau ditanya podcast ini masih jalan, tenang, masih jalan kok. Karena hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Salah satunya Kak Iwan Santosa. Halo Kak, apa kabar? Baik. Sebenarnya gimana kesibukan belakangan ini Kak? Oke. Ya, kesibukannya bikin komik itu sih. Cuman untuk sekarang kan udah selesai setahun. Iya, rencananya udah selesai. Jadi sekarang lebih banyak remaster aku. Jadi kalau misalkan kamu lihat di IG-ku, beberapa komikku yang lama yang responnya bagus, aku coba bikin animasinya gitu. Oh iya. Coba bikin animasinya, terus aku coba pakai VO juga. Jadi ya hitung-hitung mengisi space kosong lah ya. Waktu luang ya daripada ngerjain gitu. Yang kerjaan kakak yang makin pusing gitu ya kan. Ya. Betul. Tapi kesibukan di luar itu selain setelah melewati challenge komik itu gimana Kak? Kalau sekarang sih masih sibuk kerja full time jadi art director di agency namanya Ambil Hati. Terus ada lagi nyiapin sesuatu juga buat komik harian. Jadi ada sesuatu yang lagi aku siapin tapi belum bisa aku spill. Oke. Ada satu project gitulah. Gitu. Dan ini bukan 365 sih, jadi ini terpisah lagi. Terus lagi sibuk apa ya? Ya masih mau coba kolaborasi sama kolaborasi ada plan, cuman masih belum rutin aku jalanin sih gitu. Cuman kalau misalkan ada opportunity yang datang ya why not gitu. Salah satunya kan kayak diundang di sini. Iya loh. Aja kayak aku sebenarnya gini ya, untuk ngundang orang kan ada emang harus bayar fee gitu kan. Emang nanti aku ini. Cuman untuk aku bersyukur banget Kak Iwan bisa mau datang gitu. Very thankful banget, grateful banget bisa hadir di podcast ini. Masih kecil ya, belum banyak yang dengerin ya, tapi puji Tuhan masih bisa lanjut gitu ya. Kalau misalnya aku tanya tentang dulu pas 1 Januari 2023. Berapa lama sekarang? 15 Agustus. Ya sekitar 1 tahun lebih. Ya 1 tahun setengah lebih. Itu how did the comic start? Oke, jadi sebetulnya itu kalau dibilang apakah aku mulai langsung dalam bentuk komik tuh enggak. Ya. Jadi aku nih bisa dibilang aku kan dari kecil suka gambar kan. Suka ya mungkin banyak orang yang masuk kuliah di kafe itu awalnya dari suka gambar gitu. Salah satunya. Iya. Nah, aku salah satu orang itu yang suka gambar gitu. Iya. Ya mungkin influence dari kecil suka nonton anime, suka baca manga gitu-gitu. Jadi terinfluence dari situ. Nah, terus kuliah di kafe, kerja di advertising, terus cuman rasa suka menggambar itu belum hilang gitu. Jadi masih suka bahkan sampai gede. Bukan kalau misalkan di agency pun kan kalau misalkan kita mau bikin iklan apapun itu, tetap aku akan bikin sketsnya. Iya benar. Kan skets kan cara paling cepat untuk mentransferkan sebuah ide kan. Benar. Jadi kita bikin sketsnya gitu. Jadi itu jadi habit itu tetap berguna dan kebangun gitu habit menggambarnya. Iya. Nah terus gara-gara aku suka menggambar itu, terus aku merasa kayak kok aku pengen ya punya personal branding gitu di sosmed, di digital world gitu kan. Terus aku beberapa kali
mencoba bikin konten. Jadi pernah tuh aku bikin konten yang berupa tulisan. Ya. Karena kebetulan aku juga suka nulis juga kan. Jadi aku pernah bikin kayak microblog gitu. Kalau kamu pernah tahu, tahun-tahun COVID itu kan banyak kan orang bikin microblog. Karena gitu. gabut gitu kan. Karena gabut, betul. Karena gabut ya. Bikin microblog lah, terus pernah bikin ilustrasi gitu-gitu. Terus cuman someday aku kepikir untuk menggabungkan. Kenapa nggak aku gabungkan ya tulisanku dan gambarku? Terus aku bikin, pernah suatu hari aku bikin komik itu. Di luar dugaanku, responnya bagus banget. Jadi itu aku komik yang aku nggak, apa ya. Gimana? Jadi waktu itu lagi ada kompetisi gitulah. Terus kompetisi sayembara gitu. Terus kan ya udah iseng-iseng aku ikut submit aja, aku bikin komik. Padahal terakhir aku bikin komik itu kayaknya waktu aku masih sekolah gitu deh, kayak lama banget gitu. SMP bahkan. Gitu, aku pernah bikin komik gitu. Cuman sepanjang SMP sampai kerja tuh nggak pernah bikin lagi. Terus pas kerja itu ada sayembara itu, ya udah aku bikin lah komik kayak komik strip gitu. Bikin, responnya bagus banget, teman-temanku banyak banget yang repost, banyak banget yang nge-like, nge-komen, ngasih apresiasi. Even orang-orang yang aku bahkan udah nggak pernah berinteraksi lagi. Jadi kan kita pasti punya temen yang follow, tapi kita udah nggak pernah interaksi lagi sebenarnya. Lost contact gitu-gitu. Nah itu bahkan sampai komen gitu, kayak wow, powerful itu ya kalau ternyata aku menggabungin kata-kata sama gambar, sama visual gitu. Nah terus itu ya udah itu selesai, terus vakum kan ya seperti biasa orang kan nggak konsisten gitu. Iya benar. Sampai di 2022 aku punya tekad 2022 akhir tuh kayaknya tahun depan aku mau coba rutinin deh bikin komik. Even belum kepikiran bikin komik. Aku pokoknya mau ngerutinin tiap hari aku ngepost sesuatu. Yang penting konten apa gitu ya. Apa aja. Yang penting ngepost gitu. Jadi prinsipku cuman yang penting ngepost gitu. Boleh. Terus aku ajak temenku. Jadi aku punya temen namanya Kai. Terus kayak, Kai ini aku kepikiran mau bikin project 365. Kamu mau ikutan nggak? Jadi accountability partner namanya. Pantesan di kakak challenge itu ya? Bener. Pantesan. Jadi kita jadi aku saling men-challenge sama dia. Kalau ada yang bolong, kita neraktir. Gitu. Traktir makan bener enak sih. Jadi ada pressure untuk aku harus nge-post hari itu. Gitu. Karena kalau enggak aku akan neraktir dia nih. Bener. Mau hemat bener. Iya. Dan sempat bolong-bolong waktu itu. Untungnya nggak sesering itu sih, tapi sempat pernah ada bolong kalau lagi sibuk banget kan di kantor, terus kayak nggak sempet ya udah. Ya emang berarti bener-bener selama 365 hari dari 1 Januari 2023 sampai tahun ini gitu ya, 1 Januari itu berarti challenge-nya tuh susah banget berarti ya bikin podcast. Susah. Iya. Cukup susah lah. Cuman kadang kalau udah di jalan itu jadi lebih gampang juga. Kayak snowball effect gitu. Iya bener. Udah kebangun habitnya kan, jadi kayak lebih gampang gitu sih. Iya sih. Tapi startingnya itu yang Iya starting. Emang gimana ya? Aku ngerasa ya berarti emang untuk membuat sebuah habit yang baru yang mulainya susah. Mulainya itu yang susah. Mulainya yang susah sih. Tapi berarti kalau aku bisa bilang kenapa komik ini terrealistis, Haiwan komik harian ini karena takut ditraktir. Salah satunya itu, takut neraktir orang. Cuman itu kayak sebetulnya menurutku itu bukan satu-satunya sih. Emang bukan sih. Tetap ada, tetap menurutku motivasi paling kuat tetap harus dari diri sendiri sih. Kalau aku pengen bikin personal brand, ya udah itu yang mau bener sih. Tapi aku kaget aja sih sebenarnya dengan 365 hari konten tiap hari pasti beda-beda. Itu pasti idenya banyak banget. Itu ide untuk hari-harian gitu kan. I mean, how do you get the ideas? Oke. Kalau aku sih sebetulnya ide itu
ini yang, ya ini tapi aku nggak bisa bilang untuk semua orang ya. Mungkin Iya. aku punya privilege karena pertama aku anak DKV, Ya. terus kedua aku kerja di industri yang dekat dengan dunia kreatif. Iya, oke. Jadi pasti kan aku lebih kelatih untuk mengumpulkan ide, terus untuk ya udah punya pengalaman itulah. Cuman kalau salah satu habit yang aku bangun gimana caranya aku punya ide terus adalah aku mencatat. Oh. Jadi aku punya, jadi kalau di HP kan ada aplikasi Notes. Nah itu aku punya satu folder, isinya tuh bank ide. Oh, wow. Oh, ya. Oh. Jadi setiap hari aku kan aku akan mengumpulkan ide-ide dari apa yang aku alami di hari itu. Apapun itu tuh bisa jadi ide sebetulnya. Iya. Karena setiap hari kan kita selalu ketemu sama hal yang menarik kan. Apakah itu postingan Instagram, apakah itu kita lagi makan di mana terus kita nemu sesuatu yang menarik, atau kita nemu cerita dari temen yang menarik. Nah semua itu bisa aku capture di situ. Jadi itu yang habit yang aku bangun sih. Aku selalu nyatet. Jadi ketika setiap pagi aku mau bikin komik atau mau bikin konten apapun itu, aku nggak mulai dari nol karena aku punya bank ide itu gitu. Itu mempermudah banget sih. Berarti yang cara kakak manage ide-ide kakak itu berarti emang dari bank ide sendiri gitu ya? Betul. Sekarang kan sekarang dengan adanya ya kita lagi tren sekarang tuh AI ya udah pasti ide pasti lagi ramai dibahas tentang AI itu itu akan sangat itu membantu kakak dalam 365 project itu atau? Kalau aku sih personally dalam 365 aku nggak pakai AI, jadi aku tidak merasa terbantu sebetulnya. Cuman kalau untuk industri profesional karena kerja jadi ngedesain juga kan, jadi itu membantu sebetulnya. Jadi kalau mungkin kalau orang banyak yang kontra dengan AI, aku mungkin termasuk salah satu yang cukup pro sebetulnya. Karena itu mempermudah sih. Emang mempermudah banget sih ya. Tapi even kalau misalnya bikin konten gitu kan, bikin AI lah, pakai AI untuk konten-konten kakak itu untuk keywordsnya sih sebenarnya sih yang agak susah sih ya, karena kan 365 hari kan. Iya. Betul. Dan di AI itu menurutku kalau sekarang kayak misalkan ChatGPT gitu belum bisa sepersonal itu sih. Iya. Karena menurutku yang aku ngerasa aku kuat itu adalah observasiku akan dunia gitu. Jadi kayaknya itu nggak bisa direplikasi oleh AI untuk sekarang gitu. Jadi aku harus nyatet sendiri, harus ngalamin sendiri, terus kayak ngeliat, terus kayak oh ini menarik nih menurutku. Itunya sih. Iya sih. In my case kalau sebagai anak interior juga itu juga salah satu hal yang relate berarti ya. Kalau misalnya kita mau menjadiin interiornya tuh dari apa gitu, kita bisa lihat aja dari binatang, dari itu kan lumayan juga. Betul. Betul banget. Iya. Aku mau nanya tentang ide-ide yang kakak, konten-konten lah, cara time managementnya gimana? Kalau 365 days dengan kesibukan kakak yang ada. Pasti sibuk banget kayak gitu kan. Iya, lumayan. Oke, time management ya. Kalau aku biasanya jadi menurut yang aku tahu, manusia itu punya willpower kan. Iya. Dan willpower itu tuh seperti baterai yang akan makin hari makin malam itu makin habis. Gitu. Karena kan kita selalu ngambil decision itu apa ya bahasa Indonesia ya? Keputusan. Nah, setiap kita ngambil keputusan itu makin berkurang. Iya. Nah, makanya kenapa aku tuh meletakkan si 365 ini aku bikinnya di pagi hari. Ketika willpowerku ini masih paling banyak gitu. Jadi, tapi ini beda-beda ya. Mungkin ada orang yang baru aktif ketika malam gitu. Benar. Nah, kalau caseku, aku ngerasa pekerjaanku yang sekarang ini kalau aku taruhnya itu di malam itu udah terlalu capek untuk aku ngerjain itu. Nah mungkin beda lagi kalau orang yang kerjanya purely 9 to 5 yang kalau jam 5 atau jam 6 udah sampai di rumah, nah itu mungkin bisa. Nah kalau aku
cukup sering lembur, jadi nggak bisa kalau aku taruh slot ngerjaininnya itu di malam. Jadi ya udah paling possible adalah aku taruh di pagi hari, bangun tidur. Gitu. Min, aku boleh nanya tentang personal kakak nggak sih sebenarnya? Berarti kakak ini orangnya nggak suka begadang dulu? Suka. Suka banget. Suka banget. Suka. Aku cukup orang yang cukup kuat begadang. Cuman kalau untuk ngerjain apa ya? Kayak DKV gitu. Itu begadang. Even di kerjaan pun juga cukup banyak kok waktu yang aku habiskan untuk begadang gitu. Tapi kalau untuk personal project ini emang mungkin karena udah terlalu capek di kantor kali ya. Kalau misalkan aku paksain malamnya ngerjain ini lagi itu kayak udah habis gitu energinya. Jadi aku taruh di pagi. Iya sih. Karena untuk bikin konten ini aja 365 days aja, susah banget gitu ya. Betul. Apalagi kukira kakak mau setelah udah dapet 1 Januari gitu, mau lanjut lagi gitu, mungkin jadi 2 tahun gitu. Satu dulu kali ya. Satu dulu kali ya. Tapi you did it kok. Kakak berhasil gitu. Itu pencapaian yang menurut aku luar biasa sih. Iya. Terima kasih. Apalagi, tapi aku sebenarnya ini sih the consistent. Karena setiap orang kalau misalnya dibilang kenapa orang berhenti karena mereka nggak ada motivasi. Tapi sebenarnya menurut kakak, kalau misalnya kakak benar-benar capek, nggak ada motivasi gitu, kakak masih tetap lanjut atau tidak? Kalau capek ya, kalau aku sih karena mentalitasku, mungkin ini kali ya, orang kadang itu aku sih ngelihatnya gini, kalau misalkan orang baru mulai habit, sebuah habit baru, apapun itu ya, kadang kita ini cukup perfeksionis. Ya kan? Oke. Dan itu berarti kan kita mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Padahal kalau untuk memulai sesuatu harusnya dibalik. Oh iya sih. Kita mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Jadi makanya kenapa ketika aku mulai komik ini, aku punya prinsip yang penting ngepost. Aku nggak peduli isinya bagus atau enggak. Aku nggak peduli ini komiknya panjang atau pendek atau cuma 1 gambar atau cuman tulisan. Bahkan kan kamu juga tahu kan, aku pernah ngepost kayak cuman screenshotan notes gitu. Iya. Itu pun juga nggak apa-apa. Yang penting karena aku ngepost. Jadi yang penting ngepostnya itu sih. Iya sih. Yang aku bangun dulu. Aku nggak peduli kualitasnya dulu. Karena kualitas itu bisa dibangun belakangan sebetulnya. Ketika kita udah kebangun habitnya itu. Tapi ya oke. Aku juga kepikiran kayak gini sih Kak. Sebenarnya kan orang mengerjakan ini karena saya mau konsisten, mau kerjain inilah gitu, misalnya podcast gini lah, untuk upload seminggu sekali tiap hari itu kan butuh waktu effort yang lebih. Betul. Sementara orang dengan orang yang tidak ada motivasi jadinya kan kayak tadinya seminggu ngulur waktu. Tuh, we talk about consistent versus kata terakhir. Motivation, sorry. Oke. Ya, consistent versus motivation gitu. Berarti selama kakak kerjain itu berdasarkan konsisten, bukan motivation berarti. Bentar, motivation yang kamu maksud ini motivation-nya konteksnya gimana? Karena menurut aku ya, kalau nggak ada motivasi nggak bakal berjalan. Kalau konsisten jalan nggak jalan, nggak ada motivasi tetap jalan. Tetap jalan. Iya, berarti aku yang konsisten. Iya sih. Nah, karena kalau mungkin aku prinsipnya kali ya. Aku ngelihat di dunia profesional juga kali ya. Iya. Kadang kalau misalkan kan kita kan orang kreatif nih. Cuman kalau udah di dunia profesional ya orang tuh sebetulnya nggak peduli kita lagi mood atau tidak mengerjakan itu. Karena kita dibayar untuk itu. Ya kan? Iya sih. Sedangkan kalau misalkan aku bikin komik ini, ya walaupun ini personal project ya, cuman aku tetap mungkin karena udah kebentuk disiplinnya itu, jadi ya aku tetap memasukkan itu kayak ya aku ini berkomitmen sama diriku sendiri. Kalau aku berkomitmen sama klien aja aku ngasih semaksimal mungkin, walaupun aku mungkin lagi capek, tapi kalau klien minta ya akan tetap aku kerjakan. Iya, apalagi buat diriku. Iya kan? Itu. Iya. Kan kita kan klien kita sendiri sebetulnya. Iya. Aku bikin komik juga bukan untuk siapa-siapa, aku bikin untuk diriku sendiri. Iya sih.
Oh ya, soal konten ini kan, soal konten 365 ini. Di the most yang sebenarnya aku kemarin sempat lihat postingan kakak, itu kakak sempat bilang kalau isi daripada komik harian ini kan menurut kakak sendiri adalah solitude, kesendirian. Betul. Tentang hari-harian kakak. Aku bingung deh, yang sempat kakak ngepost itu kenapa kakak tadinya nggak mau cerita, sekarang jadi mau cerita. Aku penasaran gitu. Why itu tiba-tiba kakak yang nggak pengen cerita ke sharing gitu, menjadi karena personal branding gitu kan. Yang tadinya kakak nggak mau sharing jadi tiba-tiba mau sharing itu gimana? Ya. Mungkin kali ya. Maksudnya nggak mau sharing tuh Lebih ke kayak tertutup your gitu ya. personal ideas gitu. Ya. Mungkin ini sih. Dulu aku mengira ya apa yang aku pikirkan itu tidak kasarannya tuh tidak sepenting itu untuk aku siarkan gitu. Karena ya udah aku merasa orang itu ya udah tau lah ngapain sih aku nge-share kayak gini. Kayak aku tuh siapa gitu loh. Gitu kan. Cuman ternyata ya mungkin karena aku terpacu oleh project ini, terus kan kalau 365 itu kan panjang kan ya. Iya. Terus idenya kan pasti sulit. Nah, aku kepentok tuh kayak ada satu titik di mana awalnya tuh aku mencoba kayak mikir yang keren-keren gitu, kayak aduh gimana ya, oke aku akan coba ngepost ini, aku akan coba ilustrasi yang keren kayak gini gitu. Cuman lama-kelamaan aku kayak aduh apalagi ya gitu. Status apa ya yang paling dekat sama, apa kan aku ini mau ibaratnya mau jangka panjang nih 365. Jadi aku harus mikir sesuatu yang sustainable, yang jangka panjang. Kalau aku mikir yang keren-keren doang, pasti itu cuman sampai di hari keberapa udah habis gitu. Iya. Apa ya yang kira-kira hal yang paling relate dengan kita dan paling mudah untuk kita ambil gitu, paling effort yang paling sedikit untuk kita produksi. Ya apalagi kalau bukan cerita kita. That's why aku mengangkat itu dalam konten-kontenku. Dan walaupun mungkin awalnya agak kayak cringe gitu ya, kayak aduh ini orang akan mikir apa ya gitu. Cuman ya udah bodo amat aja ngepost gitu. Ngepost tentu dengan aku poles dengan bagus ya. Misalnya kata-katanya dan lainnya tetap aku ambil, bukan cuman menceritakan diri supaya pamer atau supaya lihat aku bukan. Tapi kayak ya dari ceritaku ini apa yang bisa diambil sama orang gitu. Tetap aku presentasikan dengan cara seperti itu. Ternyata responnya bagus gitu. Dan malah orang jadi lebih relate gitu dengan karena mungkin ada orang yang punya masalah yang sama kayak aku atau punya pengalaman yang mirip kayak aku. Jadi ternyata ceritaku main relate gitu ya. Relate juga ya gitu. Ternyata aku kira aku tuh biasa aja. Ternyata banyak orang yang terbantu dari ceritaku. Ya udah jadi sharing. Tapi gimana ya? Aku juga kaget tiba-tiba. Aku kira dengan kakak aku kadang-kadang juga karena udah bikin yang susah-susah gitu-gitu, susah-susah. Ternyata nggak ada yang, padahal udah susah bikin lama gitu durasinya, ternyata nggak ada yang tertarik gitu. Aku pernah terpikirkan nggak sih sama kakak gitu, wah takutnya nggak tertarik gitu, orang-orang nggak tertarik gitu. Kira kayaknya kayak dikit lah yang nggak rame gitu yang baca komik-komikku kayak apa gitu. Pernah. Pas awal aku tidak pernah menyangka kalau akan ada orang yang baca komikku. Paling aku mikirnya ya paling teman-temanku doang gitu. Iya. Tapi karena mindsetku, aku bikin komik yang mau aku baca. Jadi aku sebetulnya I am my own audience gitu. Kalau misalkan orang nggak baca ya nggak apa-apa. Yang penting aku suka dan menurutku ini bagus. Kamu pernah nggak sih kayak bikin sesuatu walaupun nggak ada yang lihat tapi kamu kayak puas gitu? Iya sih. Karena kayak wah ini aku merasa ini bagus nih, aku suka gitu. Jadi even though orang mungkin nggak ngelihat tapi kita udah puas duluan. Nah sebenarnya feeling itu yang aku kejar. Jadi walaupun orang lihat itu menurutku bonus gitu sih. Oh iya sih. Mungkin aku harus ganti perspektif. Iya. Aku juga kadang-kadang mikir kan kayak di podcast bakal dilihat banyak orang nggak sih gitu-gitu. Apalagi dengan kakak yang
bikin project 365 bakal ada yang lihat nggak sih? Ternyata turns out banyak itu. Ternyata ya. Dan itu hal yang di luar kendaliku sih. Iya Jadi sih, iya. kalau aku terlalu memusingkan itu nanti aku stres sendiri. Benar, Jadi benar, fokus benar. sama yang aku bisa kendaliin aja. Tapi itu yang paling sering, yang paling bikin komik kakak meledak itu pas lagi di hari keberapa? Kalau nggak salah. Wah, aku nggak inget ya. Cuman nggak inget sih aku. Cuman kayaknya bulan-bulan kalau di TikTok itu surprisingly lebih duluan meledak. Jadi aku kan nggak pernah main TikTok ya. Cuman ketika aku mulai komik itu ya udah aku ngepost di TikTok juga gitu. Aku ngepost di 2 tempat kan, TikTok sama Instagram. Surprisingly lebih duluan meledak yang di TikTok. Oh, iya. Mungkin karena TikTok itu kali ya, Algoritmanya. lebih baik terhadap kreator baru gitu. Iya sih. Jadi itu yang membantu masuk FYP orang dan gitu-gitu. Iya sih. Aku juga sih salah satunya. Aku juga salah satunya sih nge-swipe. Terus ketemu gitu Ketemu, ya. iya. Tapi aku pengen nanya deh. Waktu kakak saat kuliah sama sekarang ini, bagaimana perbedaan antara kakak yang dulu kuliah, waktu saat kuliah sama kakak yang sekarang udah ngelesain komik harian, Kak? Kayak secara aspek skill atau secara hal yang baru yang belum pernah kakak temukan saat di kuliah? Wah, beda banget sih. Dulu aku kuliah itu masih belum jelas aku mau apa, mau jadi apa. Aku cuman tahu, oh aku suka bercerita gitu. Jadi jadi kuliah ini kan kalau kuliah di kafe itu kan kita akan pelajarin semuanya kan. Ya. Jadi dulu aku sebagai mahasiswa melajarin semuanya, melajarin gambar, melajarin Photoshop, Ya. pelajarin layout, tipografi, Iya. videografi, fotografi, 3D, animasi, Oh, wow. semuanya aku pelajarin itu di kuliah. Jadinya kalau kita sendiri nggak punya fondasi yang kuat kita maunya apa, kita tuh bingung sebetulnya jadi mahasiswa di kafe itu. Karena Iya sih. Iya. jadi generalis gitu. Kita bisa semua tapi apa ya yang buat aku beda sama yang lain gitu. Oh. Nah, cuman karena aku pas kuliah ketemu mata kuliah advertising terus kayak ngelihat oh bisa ya bikin iklan terus kayak iklan ini tuh kayak nyampe ke audiens pesannya terus audiens ngerti gitu. Oh, Nah, itu oke. rasa itu tuh aku suka banget tuh. Oke. Ketika aku bikin sesuatu terus orang lihat terus paham gitu. Oke. Nah, mungkin dari situ kali ya. Jadi aku kayak, oh aku ini suka itu tuh menggabungkan gambar sama tulisan itu bikin orang paham gitu. Jadi itu yang berusaha aku bawa. Nah, terus fast forward ketika aku sudah selesai bikin komik, aku jadi lebih paham siapa diriku sih. Kayak, oh aku ternyata punya skill di bikin komik gitu, bikin ilustrasi. Jadi itu yang bikin aku lebih pede secara overall gitu ya. Iya. Itu sih salah satu yang beda ya. Iya. Aku jadi lebih pede gitu. Iya sih. Ya, mungkin karena gimana ya? Aku juga berarti kalau kakak kemarin tadi bilang anak di kafe dikasih dijejelin semua supaya mereka bisa ngicipin semua gitu. Betul. Kan. Tapi ada anak-anak yang mau jadi semua bisa, tapi ada juga yang mau satu doang, yang kayak kakak sekarang ini, dan memasterkan itu. Itu menurut kakak lebih efisien mana menurut kakak? Nah, pertanyaan bagus nih. Ini debat yang tidak pernah ada ujungnya. Cuman kalau aku ngelihat, kalau aku secara personal, aku mulai dari satu, spesialisasi dulu. Tapi karena aku cukup suka melajarin banyak hal, jadi aku punya pengetahuan di banyak bidang. Jadi kalau lihat grafiknya tuh kayak huruf T. Jadi tajam, punya satu skill yang dalam, tapi punya pengetahuan di banyak hal. Oh, wow. Oke. Gitu. Jadi aku rasa dari manapun mulainya, apakah kita mulai dari generalis dulu atau spesialis dulu, tapi kita mesti mengejar T itu sih. Iya sih. Apapun bidang kita ya. Karena kalau zaman sekarang itu, kalau aku lihat, kalau kita cuma punya spesialisasi di satu bidang,
itu kita akan mudah banget digantikan. Oh, udah gitu. Kalau kita misalkan kita cuman jago fotografi gitu, misalkan jago banget fotografi, bukan mudah digantikan kali, tapi lebih ke bisa aja sih kalau misalkan jago banget fotografi terus jadi bisa berubah tiba-tiba gitu. Nah, kalau kita nggak pernah tahu zaman ini berubah jadi kayak gimana, atau nanti tiba-tiba ada AI apa yang bisa menggantikan pekerjaan itu, ya lenyap aja. Tapi kalau kita punya banyak skill yang bisa di banyak bidang atau skill yang bisa ditransfer ke banyak bidang itu, aku sih ngelihatnya jadi lebih aman gitu sih. Iya. Gitu. Tapi kita tetap punya satu skill yang kita kuasai banget. Berarti kalau misalnya bisa dibilang, kalau kakak bilang kalau kita punya pengetahuan ini dan akan tajam ke bawah, satunya spesialis misalnya gitu kan. Kalau misalnya spesialis ini udah digantikan sama AI, kemana lagi kita harus cari? Nah, ya kita tajemin yang lain lagi. Oh, gitu. Oke. Emang butuh waktu yang lama sih. Butuh waktu yang lama betul. sih. Iya. Cuman emang menurutku ada skill-skill yang bisa ditransfer ke skill lain. Misalkan kita jago leadership gitu. Aku rasa itu skill yang dibutuhin di industri manapun gitu. Atau kita jago nulis. Misalkan kita copywriter gitu ya. Terus kita ngerasa kayaknya aku nggak mau deh jadi spesialis di copywriting gitu. Tapi aku bisa nulis. Iya. Kita bisa jadi jurnalis. Oh, wow. Kita bisa jadi bikin skrip untuk apapun itu, misalkan bikin konten, bikin blog, kan banyak, bikin penulis buku, itu kan semuanya bisa dari penulis gitu. Jadi aku rasa ada skill-skill yang memang bisa ditransfer ke bidang lain gitu. Kalau misalkan kita mau pindah karir atau misalkan karir itu tiba-tiba hilang gitu. Iya, gitu. Tiba-tiba art block, tiba-tiba udah nggak ada ini. Gitu. Balik lagi soal masih yang tentang ngomongin soal komika kan saat ini. The starting of making the comic gitu. Bagaimana cara kita memaksakan diri kita untuk udah mulai aja padahal ide belum ada. Kalau aku sih mulai dari aku punya, waktu aku mulai ya, ini mungkin aku throwback sedikit ke aku mulai ya. Pas aku mulai itu, ada teman itu membantu. Ada partner yang bisa nge-push kita untuk kita tetap konsisten itu membantu. Terus membantu juga kalau kita punya visi kita itu mau jadi seperti apa. Jadi dulu aku ngumpulin beberapa referensi lah ya kasarannya. Kreator-kreator yang aku suka banget karyanya. Jadi aku bisa tahu tuh, kira-kira aku tuh mau bikin karya yang kayak mereka. Tapi cuman dengan gayaku sendiri gitu. Jadi kreator-kreator ini atau jadi mentor lah ya kasarannya. Mentor tapi mentor yang jarak jauh gitu. Jadi aku melihat ini kreator kayaknya aku suka banget deh gitu. Gimana ya caranya aku bisa kayak dia. Terus aku coba pelajarin. Tuh. Jadi itu bisa membuat kita jadi lebih tahu sih idenya apa gitu. Terus kira-kira dia kalau bikin konten itu topik-topik apa sih yang diangkat gitu. Dan juga kita bisa jadi bertanya ke diri kita sendiri, kita sukanya topik-topik kayak apa ya gitu. Terus punya Bang Ide juga membantu banget. Iya, Bang Ide gitu. juga. Gitu. Jadi kayaknya kalau di zaman sekarang aku sih nggak percaya ya orang bilang nggak punya ide. Karena mungkin kitanya yang kurang peka aja sih. Oh, Iya sih. Mungkin kita iya ya kalau saya karena mungkin karena takut karena wah kayaknya udah kepake nih idenya nih. Wah, kayaknya udah ada orang keduluan pakai nih gitu kan sebelum kita gitu. Jadi kalau mau pakai ide yang sama, kita takutnya dikira plagiat, kita takutnya dikira nyontek gitu. Padahal emang kita kedapetan aja idenya gitu kan. Betul. Kamu ngomong-ngomong soal originalitas ya. Iya. Aku merasa kayaknya di zaman sekarang hampir nggak ada sih originalitas itu. Kayak misalkan kita lihat kreator keuangan. Itu ada berapa orang di Indonesia. Semuanya sebetulnya ngomongin hal yang mirip kurang lebih. Cuman mereka bisa membawakan hal yang sama dengan
cara uniknya mereka masing-masing. Jadi atau misalkan komik pun banyak banget di Indonesia. Tapi mereka semua punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi aku rasa terkadang kita fokusnya sama what-nya. Tapi who itu penting juga, siapa yang ngomong gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayaknya kalau aku ngomongin ini emang kan sama udah pernah diomongin. Nah, tapi kan beda yang ngomongin siapa. Iya sih. Iya. Iya. Mungkin kita punya temen, kalau temen ngomongin kita hal yang temen ngomongin kita, kamu lebih hemat dong gitu. Terus kita ngapain, kan aku mau makan yang enak. Tapi kalau yang ngomong pacar kita lebih dengerin kan. Benar. Jadi siapa yang ngomong itu penting juga sebenarnya. Iya sih, benar sih. Tapi aku juga udah ada ide nih misalnya. Misalnya udah ada ide. Yang satu hal yang yang paling malesin itu ketika otak udah ada ide, hatinya beda. Hatinya beda, oke. Otak kita, idenya A. Tapi hati kita, kok lebih bilangnya ide B gitu. Jadi tangan kita bingung. Ini mau gambar yang mana nih? Mau gambarnya sesuai isi otak apa isi hati gitu kan. Karena kan pasti beda-beda gitu. Ada contoh kasusnya ya? Saya gini deh, misalnya kalau misalnya kita membuat gambar DKV, misalnya gambar DKV, misalnya Nirmana lah, Nirmana. Ini ngomongin Nirmana. Kita ngomongin Nirmana nih. Oke. Di otak kita tuh misalnya kayak Nirmananya kayak gini deh, kayak gini. Tapi pas kita mau kerjain, kok hati kita kayak kayak kurang gitu. Coba deh yang lain gitu. Itu berantemnya itu sih. Kadang-kadang juga bingung. Iya. Kalau aku ngelihatnya gini sih, menurutku dua-duanya penting. Otak sama hati itu punya suara yang penting sih. Terkadang ketika aku ngerjain sesuatu, di tengah jalan tuh emang bisa kayak kepikiran hal yang lain gitu kan. Karena kadang kan kita punya, apalagi kalau orang yang emang kerja di kreatif kan, kita punya feeling, intuisi itu yang kadang kita ngerasa kayaknya kok lebih cocok diginiin ya gitu. Nah, cuman aku biasanya ngelihatnya gini, jangan sampai itu malah membuat kita jadi perfeksionis. Jadi kita set sendiri kalau misalkan, jadi kita kenapa pentingnya kita punya bisa dibilang kayak step kerja gitu kan. Jadi proses kerja. Iya. Jadi proses kerja yang pertama itu kita bikin idenya, ideation. Kita bikin ide sebanyak-banyaknya. Difilter lagi. Nanti difilter, dipilih satu. Kalau udah dipilih satu ya kita stick sama itu gitu. Itu namanya proses crafting ya. Kita fokus bagusin yang ini gitu. Jadi aku rasa eksplorasinya tuh di keep untuk yang di ideation-nya aja gitu. Karena kalau enggak gitu nanti kita deadline-nya mundur lagi. Iya sih. Ngomongin soal deadline itu aku ini sih sebenarnya juga susah dengan adanya deadline gitu kan. You think menurut kakak itu sebenarnya fake deadline tuh ngaruh nggak sih kalau dalam pekerjaan kakak gitu? Pernah ada? Boleh, fake deadline tuh contohnya gimana? Gini maksudnya? Misalnya nih, dalam art director kakak sebagai kakak pekerjaan sebagai art director misalnya, dan gabung sama komik harian misalnya nih, bisa kita deadline-nya untuk pekerjaan pengumpulan script writing dan storyboard tuh di tanggal misalnya sekarang tanggal 15, tanggal 19 Agustus. Nah, pernah nggak sih Kak Iwan bikinnya tuh jadinya tuh diundur, maksudnya dimajuin gitu kayak. Padahal 19 tetap untuk dikumpulin ke sutradara atau kepada kliennya, tapi kakak bikinnya ya udahlah, pengen istirahat lebih, jadinya kumpulinnya mentokinnya sampai 17 hitungannya. Jadi kita majuin sendiri gitu ya deadline-nya supaya ada waktu untuk takutnya kalau ada apa gitu ya. Itu menurutku balik lagi ke cara kerja orangnya. Karena aku punya temen yang kayak gitu. Jadi misalkan nih deadline-nya masih minggu depan, tapi udah dikerjain gitu. Kayak mungkin ngebayanginnya gini sih. Ada dua tipe orang. Ketika dikasih tahu waktu sekolah nih, ada PR minggu depan.
ada anak yang pulang sekolah langsung ngerjain PR-nya, Iya. ada yang H-1 baru ngerjain PR-nya, ya kan? Nah, tergantung tuh kita tipe Oke. yang mana. Kalau aku tipe yang ngerjain H-1 sebetulnya. Oh, Aku wow. tipe yang suka banget menunda-nunda pekerjaan. Oh. Jangan dicontoh ya. Iya, iya. Cuman, menurutku itu apa ya? Ada kelebihannya sendiri sih. Ada kekurangannya juga tentu. Cuman kalau di dunia profesional, aku berusaha menundanya ini tetap aku nyicil gitu. Jadi aku merasa waktu kuliah aku lebih parah. Tapi sekarang makin kerja makin oke, aku harus nyicil gitu. Jadi sebisa mungkin aku nyicil, cuman kalau sampai ngemajuin deadline sih biasanya enggak. Iya, iya. Aku tetap setia pada deadline yang awal sudah disepakati gitu sih. Tapi aku tetap usahain nyicil dikit-dikit gitu. Gitu. Karena nggak mungkin juga kan bikin konten nggak mungkin tiap hari kan kakak bikin konten gitu kan, terus digabung sama deadline pekerjaan gitu. Ya. Terus strategi kakak dalam itu tadi kakak bilang kan pagi-pagi. Nah itu strategi kakak untuk ngepost tiap hari itu gimana kak? Nah, jadi kalau kayak ya itu tadi sih, aku ngumpulin idenya kan udah lama Ya. sebetulnya. Jadi bisa aja itu ide yang aku dapetin beberapa hari lalu gitu, atau tadi siangnya atau kemarin malamnya gitu. Nah, tapi untuk bikinnya itu aku biasanya set waktu khusus di pagi hari. Biasanya aku spend satu komik itu, kalau yang kemarin kan karena aku tidak terlalu mempedulikan kualitas, yang penting ngepost. Iya. Jadi kayaknya aku cuman spend 1-2 jam gitu sih untuk satu komik gitu. Nah terus kalau misalkan nggak keburu paginya, misalkan aku bangun kesiangan atau harus ngantor pagi dan lain-lain, malamnya. Tapi kalau misalkan malamnya nggak keburu lagi ya besoknya gitu. Jadi ya udah bolong ya udah nggak apa-apa. Iya sih, Gitu. iya. Kadang-kadang nggak ketidurannya aja sih pagi-pagi. Betul. Iya ketiduran pagi-pagi buat kerjaan itu. BTW, Gis, itu masih tombol merah kan itu? Oh iya, berarti gue kira kemarin cepet ini kak, sampai kemarin cepet Mati ya. Iya karena memory full, Oke. jadi butuh ada backup recording gitu. Tapi apa ya? Kalau bisa dibilang, kalau kita mau evaluasi gitu kayak kerjaan kakak gitu, how did it that gimana ya? Make kakak apa yang improve kakak gitu setelah 1 tahun, setelah 1 tahun komik tersebut kak? Ini maksudnya Dalam hal in terms of kekerjaan profesional gitu atau gimana? Terms kerjaan, personal branding kakak, hasilnya seperti apa, gitu-gitu. Yang pertama tentu aku ngerasa aku bisa lebih peka sama ide. Karena mungkin sense-nya lebih kelatih ya. Ya karena tiap hari sih. Karena Ya. tiap hari kan. Iya. Jadi peka banget kalau misalkan ada peristiwa apa, aku kayak ini bisa nih jadi konten gitu. Iya. Kadang mikir gitu kayak misalnya di jalan lagi ketemu apa. Misalnya even aku pernah lagi makan kemana gitu. Terus kayak makanannya gini ya, bikin aku inget sama sesuatu. Nah itu bisa jadi konten gitu. Tuh. Terus selain itu juga aku merasa aku lebih percaya diri. Kalau ketemu orang jadi lebih pede gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan networking atau kalau dulu mungkin networking kan kayak aduh malu, aku siapa gitu kan. Tapi sekarang ketika ketemu orang ya tidak bisa dipungkiri, aku jadi lebih pede gitu. Terus selain itu juga aku jadi merasa lebih lebih fulfilled kali ya. Karena tahu kalau apa yang aku bikin ini berguna buat orang gitu. Itu lebih rasa yang kadang nggak bisa diganti sama uang gitu loh. Iya, rewardnya sih. Rewardnya. Padahal pas kita awal-awal ngerjainnya kayak rasanya berat banget, kayak kerasa punishment gitu. Ini apakah kerjanya bener, apa aku harus berhenti gitu kan. Iya. But at the end kakak ngerasa, wah puji Tuhan nih. Puji Tuhan, iya. Betul. Ternyata bukan karena kalau kakak nggak lihat followers juga itu kan bukan dari followernya kan iya. Kayak yang penting kelar, wah ternyata banyak orang juga yang itu ya. Iya. Ada komen yang tersentuh hati kakak gitu? Wah banyak banget. Big banget ya. Banyak banget. Kayak
banyak, ya nggak banyak banget. Ya lumayan lah bisa Iya, dibilang iya. orang-orang nge-DM gitu. Terus kayak mereka say thank you. Mereka kalau malam kalau Baca-baca. baca-baca komikku, mereka nungguin setiap hari Wow, gitu. Jadi kayak wah itu rasanya tuh kayak wah Iya, gitu. iya. Gitu ya. Iya sih. Ada nggak nyangkanya sih kayak wah bisa segitunya ya gitu. Iya sih. Ya walaupun nggak banyak apa belum semua Indonesia tahu, tapi yang penting tidaknya ada orang Ada yang tersentuh orang ya yang- gitu ya. iya, ada sebagai orang yang Indonesia kan, nungguin, gitu kan, iya. Kayak lihat di tapi mungkin kalau lihat audiens kakak mungkin wah ada juga di luar negeri orang Indonesia di luar negeri juga sempat baca kali. Bisa jadi, Iya, bisa jadi. iya. Kayak Nggak tahu juga sih, tapi bisa iya, jadi. bisa jadi kan. Itu aja sih sebenarnya ya, aku banyak ngobrol tentang banyak insight sih sebenarnya tentang Iwan Komik karena yang pertama aku belajar kalau konsisten itu susah ya ternyata ya. Konsisten itu susah loh, apalagi dengan kakak yang bikin yang tadinya nggak pengen bikin konten tiba-tiba bikin konten untuk ya tiap hari gitu. Orang padahal bikin challenge, bikin konten aja bisa aja seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi dengan kakak tiba-tiba yang belum punya konten sama sekali kan, tiba-tiba jadi, langsung satu hari satu konten. Itu aja sih, susah. Itu emang. I mean, terakhir sih, kalau misalnya kakak diundang gitu, Waduh. jadi gimana ya? Karena kan kakak kan bisa dengan konten-konten kakak itu bisa jadikan bahan untuk seminar atau bahan untuk konferensi untuk seminar itu mungkin nggak sih kakak nerima tawaran? Mau sih. mau karena Dan kebetulan aku cukup suka sharing juga ya, jadi kayak emang. oh kenapa tidak gitu, Kenapa why tidak, not kan, gitu. Aku juga dengan lihat ini, tadi kita bahas tentang Omo Market, ya yang tentang digital DKV itu, kayaknya aku kerasa kalau kakak jual stiker, keychain gitu-gitu. Wah mana nih Iwan Komik Aryan katanya nggak posting di situ kan kayak. Wah kayaknya, habis sih kayaknya kalau kakak bikin stiker atau bikin komik, bikin merch buku, gitu ya. buku, Doakan ya. Doakan. Itu salah satu plan yang ada di masa depan sih. Yes. Kayak bikin ke situ juga. Jadi kalau ada kesempatannya dan kalau ada jalannya ke situ ya. Iya sih. Pingin juga. Terus sebenarnya udah berapa lama guys kita ngobrol 1 jam lebih ya? Wow. Bener, karena kita kan ngobrol-ngobrol awal. Pemanasan ya. Iya, karena ini kan aku sebenarnya jujur, ini aku baru pertama kali ngobrol sama orang yang belum pernah sama sekali aku kenal. Oke. Ini baru Kak Iwan yang pertama kali aku belum kenal sama sekali. Karena sebenarnya aku punya podcast kan, namanya Percakapan Antar Manusia kan. Itu sebenarnya sebagian besar adalah teman-teman saya, tapi ada satu tamu yang pernah saya ajak podcast, tapi itu baru pertama kali saya kenal. Kenal Reski Ahyana. Nggak tahu. Itu dia salah satu yang dia tuh lebih fokus ke disabilitas, tunanetra gitu-gitu dan anak-anak yang mempunyai kelebihan ya gitu. Dan untuk saat ini baru kakak sebenarnya. Aku sangat bersyukur banget. Thank you banget Kak. Sama-sama. Aku juga makasih sih udah diundang. Iya, aku juga semoga kalau misalnya kita bisa mau ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan tentang kehidupan bareng gitu bisa kali ya. Boleh banget. Anyway, thank you Kak Iwan sudah join di podcast ini dan kalian semua yang sudah nonton ini terima kasih banget sudah menonton video ini. Saya Jonathan Berenwijaya. Saya Iwan Santosa. Kita ketemu lagi di minggu depan di Jokstapod Insights from Aspiring People. Thank you. Terima kasih Kak. Dadah semuanya. Jokestapod. Insights from aspiring people.